Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi pertidaksamaan nilai mutlak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu memahami aplikasi atau penerapan pertidaksamaan nilai mutlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertidaksamaan nilai mutlak dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, tetapi harus memenuhi kondisi tertentu untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, ada kondisi standar atau normal. Yang kedua, ada toleransi atau simpangan atau pergeseran nilai. Yang ketiga, biasanya ditanyakan interval kondisi yang mungkin. Adapun rumusnya, yang pertama, nilai mutlak X min B kurang dari C. Kemudian nilai mutlak X min B lebih dari C. Nah, ini pertidaksamaannya bisa dia kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau yang ini lebih dari atau lebih dari sama dengan ya. Yang penting tanda pertidaksamaan ya. Bisa dia kurang dari aja, atau lebih dari aja, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan ya. Keterangannya sebagai berikut. Untuk yang X ini berarti interval nilai yang akan kita cari. Kemudian B-nya sebagai nilai standar atau dalam keadaan normalnya. Yang C ini sebagai besarnya penyimpangan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Manusia merupakan makhluk homoiotermik, yaitu makhluk berdarah panas, di mana suhu tubuh manusia relatif konstan atau tetap terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Suhu tubuh manusia dipertahankan dalam batas normal, yaitu tidak menyimpang lebih dari 0,3 derajat Celcius. Jika suhu normal tubuh manusia yaitu 36,9 derajat Celcius, kisaran seseorang dikatakan mempunyai suhu normal adalah, pertama kali kita buat dulu rumusnya. Rumus yang akan kita pakai yaitu nilai mutlak X min B kurang dari sama dengan C. Kenapa kita pakai kurang dari sama dengan? Di sini kata kuncinya adalah pada kalimat tidak menyimpang lebih dari. Itu berarti kita memakai kurang dari sama dengan ya, karena tidak boleh lebih dari ya. Berarti kurang dari sama dengan, tidak menyimpang lebih dari, tidak lebih dari ya. Asal tidak lebih dari berarti tandanya kurang dari sama dengan ya. Kemudian kita tentukan yang mana B-nya, yang mana C-nya. B-nya di sini adalah keadaan standarnya atau kondisi normalnya ya. Di sini yang dimaksud adalah suhu normalnya. Suhu normalnya adalah 36,9 derajat Celcius. Berarti ini sebagai B ya. Kemudian penyimpangannya itu C ya. C ini adalah 0,3 derajat Celcius penyimpangannya ya, ini C. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini sehingga dia akan menjadi nilai mutlak X dikurangi 36,9 kurang dari sama dengan 0,3. Kita pakai penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu ya. Jika bentuknya nilai mutlak fx kurang dari C, asal kurang dari ya, mau isi sama dengan atau tidak. Tapi di soal ini kita isi sama dengan ya. Jadi kurang dari sama dengan C, maka penyelesaiannya min C. Kalau dibentuknya isi kurang dari sama dengan, isi sama dengan berarti di penyelesaiannya juga isi sama dengan ya. Sehingga penyelesaiannya min C kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan C ya, diapit fungsinya. Di tengah-tengah fungsinya tidak isi tanda mutlak ya. Baik, Ibu tulis ulang lagi, nilai mutlak X dikurangi 36,9 kurang dari sama dengan 0,3. Kita selesaikan satu-satu. Yang di sebelah kiri
akan menjadi negatif 0,3 kurang dari sama dengan, di tengah-tengahnya fungsi dihilangkan tanda mutlaknya, X dikurangi 36,9 kurang dari sama dengan, di sebelah kanan bernilai positif atau tetap ya 0,3 ya. Kemudian min 36,9 ini kita hilangkan dengan cara menambahkan dirinya sendiri ya. Kita tambah 36,9. Asal di tengahnya kita tambah 36,9, di kiri dan kanannya juga diperlakukan sama ya, adil ya, ditambah dengan 36,9. Sehingga dia akan menjadi min 0,3 ditambah 36,9 kurang dari sama dengan, ini jadinya habis ya, min 36,9 ditambah 36,9. Sisanya X aja. Kurang dari sama dengan, di sebelah kanan 0,3 ditambah 36,9 juga ya. Kemudian kita jumlahkan, di sebelah kiri menjadi 36,6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 37,2. Nah, ini sudah bentuk penyelesaian ya, karena di tengah-tengahnya sudah berupa X aja ya, sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sehingga bisa kita tulis kesimpulannya. Jadi, kisaran seseorang dikatakan mempunyai suhu tubuh normal jika berada pada suhu. Nah, jadi ini kalimat matematikanya ya. 36,6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 37,2. Kalau kita bahasakan berarti jika berada pada suhu 36,6 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius ya. Berarti suhu tubuh normalnya ini berada di antara 36,6 derajat Celcius dan 37,2 derajat Celcius. Ini sudah selesai ya untuk contoh soal yang pertama. Baik, lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Suatu perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 di Jalan Melati dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut akan membangun minimarket lagi yang jaraknya dari minimarket B lebih dari 20 km. Pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin dibangun? Langkah awal, Ibu buat ilustrasinya ya pada garis bilangan. Kilometer 20 A di sebelah kiri ya, karena dia paling kecil. Kemudian kilometer 50 yang B di sebelah kanannya karena dia paling besar. Nah, di sini yang jadi patokan adalah yang B ini ya, kilometer 50 ini. Nah, dia akan membangun minimarket dari minimarket B lebih dari 20 km. Berarti 20 km itu ke kiri bisa jadi atau ke kanan ya. Jadi yang kita cari itu yang ke kirinya berapa, ke kanannya berapa, X-nya berapa ya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat rumusnya dulu. Dia pakai lebih dari atau kurang dari. Nah, di sini kata kuncinya adalah dari minimarket B lebih dari ya. Lebih dari aja, berarti kita pakai lebih dari aja ya, tanpa ada tanda sama dengan. Kemudian kita tentukan yang mana B-nya, yang mana C-nya. B-nya di sini adalah kondisi normalnya, kondisi standarnya ya. Jadi kondisi normal atau kondisi standarnya itu adalah 50 yang dijadikan patokan pada soal ini ya. Karena dia ingin membangun minimarket dari minimarket B, berarti minimarket B itu kan kilometernya 50 ya, berarti B itu 50. Kemudian C-nya itu sebagai penyimpangannya. Penyimpangannya itu adalah dari patokannya ya. Dari patokannya kan minimarket B. Kemudian lebih dari 20 km. Nah, 20 inilah yang sebagai penyimpangannya atau sebagai C-nya ya. Kemudian kita selesaikan menggunakan rumus. Jika nilai mutlak fx lebih dari C, kalau lebih dari ya, maka fx kurang dari min C
atau fx lebih dari c. Kemudian kita langsung tulis aja untuk fx kurang dari min c ya. Sehingga dia akan menjadi x min 50 aja, tanda mutlaknya dihilangkan ya, kurang dari min 20. Atau untuk fx lebih dari c, sehingga dia akan menjadi x min 50 lebih dari 20. Kita selesaikan satu-satu ya. Ini min 50 kita bawa ke sebelah kanan, sehingga dia akan menjadi x kurang dari min 20 ditambah 50. Kita sederhanakan menjadi x kurang dari 30. Kemudian di sebelahnya x, nah ini min 50 kita geser ya, bawa ke kanan, sehingga dia akan menjadi x lebih dari 20 tambah 50 ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi x lebih dari 70 ya. Ini semuanya atau ya, atau. Ini sudah selesai ya, karena ini sudah bentuk x aja tanpa ada angka di x-nya ini. Ini juga sudah bentuk sederhana ya, sudah selesai. Sehingga bisa kita tulis ya, kesimpulannya. Jadi, minimarket baru dapat dibangun pada posisi, nah ini ada dua ya, kurang dari kilometer 30, yang ini ya, x kurang dari 30 ini kita bahasakan kurang dari kilometer 30, atau lebih dari kilometer 70. Jadi yang ini ya, x lebih dari 70. Atau itu ingat, dilihat dari tandanya ini ya, kita pakai atau, karena penyelesaian lebih dari itu atau ya. Jadi ini sudah selesai ya untuk contoh soal yang nomor 2. Baik, cukup sekian dulu ya untuk contoh soal dan penjelasan yang Ibu berikan pada video kali ini. Semoga penjelasan Ibu ini dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik ya. Video ini bisa kalian putar ulang kembali kapanpun dan dimanapun nanti kalian berada, kalau memang ada bagian yang belum dipahami. Baik, untuk selanjutnya, seperti biasa akan Ibu berikan latihan soal berupa kuis. Silakan kalian kerjakan langsung pada link yang Ibu lampirkan pada GC-nya masing-masing. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan langsung kepada Ibu melalui grup WA atau personal chat di WA ya. Tetap semangat belajar anak-anak, tetap selalu menjaga kondisi agar selalu dalam keadaan sehat. Dan tetap untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Baik, Ibu tutup video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.